Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah pengajian jelang iftar, jelang berbuka puasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini di hari yang ke-6 di siang Ramadan 1447 Hijriah, yang mudah-mudahan kita semua di 6 hari yang hampir kita selesaikan, mudah-mudahan yang telah kita lalui selama bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita bisa meraih keutamaan-keutamaan pahala yang ada di bulan Ramadan, dan semoga segala amal kebaikan kita yang telah kita lakukan, baik dari sholat kita, zikir kita, tadarus Al-Quran kita, berbuat baik kepada orang lain, yang semua kebaikan yang telah kita lakukan, itu semua bisa mempermudah kita untuk bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah menghadiri di majlis yang mulia ini, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap tiang majlis yang dirayakan oleh kaum muslimin bukan hanya sekedar manusia yang berada di majlis ini, tetapi para malaikat dan juga jin-jin yang mukmin, mereka juga berada di majlis yang kita laksanakan ini. Dan bukan hanya itu, ternyata kepada orang yang menghadiri majlis ta'lim menuntut ilmu akan didoakan oleh para malaikat, bahkan ikan-ikan yang jumlahnya tidak bisa dihitung oleh manusia, itu semua mendoakan, memohonkan ampunan kepada orang yang berada di majlis ta'lim. Nah, sehingga mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang kita membersamai kita, mungkin para malaikat, para jin, dan kita didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh ikan-ikan yang ada di air, baik air tawar atau air laut. Mudah kita semua setelah mendapatkan ampunan sebab kita berada di majlis yang dipanjatkan doanya oleh para malaikat, mudah-mudahan kita semua dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam kita haturkan karena Nabi sebagai uswah dan qudwah kita, sebagai contoh dan senantiasa memberikan contoh kepada umatnya, maka kita semua nanti bisa mendapatkan syafaat mudhumanya dari Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimullah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang perilaku-perilaku dosa besar yang Allah menyebutkan dosa besar itu dalam satu ayat. Jadi dalam satu ayat ini Allah menyampaikan dosa besar yang beruntut.
Dan kemudian bukan hanya sekedar dosa besarnya itu yang beruntung, tapi juga langsung diberi peringatan dan diberikan sebuah ancaman yang ancaman itu akan berbeda dengan dosa yang lain. Yaitu yang tersirat dalam surah Furqan, yang itu juga termasuk dalam nanti ciri-ciri ibadur rahman. Itu kaitan dengan dosa besar. Allah menyampaikan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yazni wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Ini satu ayat, tetapi Allah langsung menyebutkan kaitannya dengan dosa-dosa besar. Nah, sehingga kita semua berupaya untuk bisa menghindari, menjauhi sejauh-jauhnya. Apa itu? Walladzina, yaitu orang-orang yang yad'una, la yad'una ma'allah, yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah ilahan akhar, dengan sesembahan yang lain. Ini sudah sering disampaikan dan sudah sering kita dengar bahwa dosa yang terbesar pertama yang disinggung oleh Allah dalam surah Al-Furqan adalah kaitan dengan masalah perbuatan syirik. Nah, tentunya syiriknya adalah syirik akbar, bukan syirik asghar, syirik besar. Jadi kalau mungkin di daerah kita kesyirikan yang secara nampak jarang kita, untuk sekarang ya, jarang kita jumpai. Selangkah sing secara nampak langsung. Tetapi kalau kita melihat di daerah pesisir, terus di lereng-lereng gunung, itu yang namanya kemusyrikan, orang-orang yang berbuat syirik itu nampak dengan jelas dan memang sifatnya sudah terang-terangan. Ya, kalau mungkin anggap di pesisir laut ya biasanya sering sekali kaitan dengan sedekah laut dan sejenisnya. Kalau di lereng-lereng gunung ya itu juga biasanya sering kaitannya dengan sesaji-saji yang kaitannya biasanya untuk perbuatan dan sejenisnya. Dan itu kalau di lereng gunung dan di pesisir pantai itu yang namanya kemusyrikan itu masih sangat kental. Kalau di lingkungan kita ya anggap kalau zaman dulu mudah untuk kita jumpai. Tetapi kalau sekarang kalau di Mania Saudnya itu sulit. Ya. Tetapi kalau kita ngemut-ngemut zaman mien kadang juga anggar dipikir siki yang sudah tahu ilmunya kadang lucu. Ya, sebuah kesirikan tapi lucu. Mien rata-rata wong anggar duwe gawe mbok kowe nyepiti anake, mantu anake, itu biasanya itu ana lemari khusus. Ya, lemari khusus sing pengko nang ngono disogi sesaji. Sing terus anggar anake takon apa putine takon, kowe singgung apa Mbah? Ku ngapa Pak? Ki nggo ngempani luhur. Nggih ra mboten? Nggih, itu ajamnya dia ngomong kowe singgung apa nggo ngempani luhure. Nah, itu ya. Biasanya lemarinya khusus. Kowe anggar duwe gawe, mbok mantu apa nyepiti, kowe ana lemari khusus ya kowe sogi sajen. Oh, kalian ngomong nggo ngempani luhur. Angger luhur berarti napa niki luhur? Apa arwai nenek moyang. Mungkin arwai bayi, apa arwai kakine, arwai bujume dan seruntutnya. Gitu yang ngempani luhur. Berarti luhur berarti kan jandane ngempani setan Mas itu ya. Walau secara anggar saiki sarana nalar dewek, apa izane? Setan gempani
jajan-jajan pasar. Mungkin lemarinya ana sing sogi wedang, jembawu, rakan, jajan-jajan pasar. Terus anggere dipikir logis, apa luhur dozan. Nah, padahal apa? Ya. Kan pernah ketika Rasul itu ditanya ketika kaitannya dengan masalah istinja, membersihkan kotoran. Maka ketika sahabat bertanya kalau tidak menjumpai air, mau istinja, bar mengersiki kotoran, bar pipis misalnya, terus bar pabrik orang anak binyu, maka Rasulullah menyanyikan maka gunakanlah tanah yang kering atau yang sejenisnya. Jadi agar misalnya pabrik, kalau orang anak binyu, maka kita boleh menggunakan tanah yang kering atau bebatuan yang kering atau daun yang kering atau anggar saiki ya sing praktis menggunakan tisu basah atau tisu. Nah, tetapi Rasul itu memberikan lampu merah. Tetapi jangan engkau beristinja membersihkan kotoran itu dengan kotoran atau tulang. Ya. Berarti anggar terus tipis sampai orang anak binyu, anggar garap ngersiki, be oleh nganggolan, tetapi sing dilarang oleh Rasul itu adalah yang pertama jangan engkau bersihkan dengan kotoran atau tulang. Sebab apa? Sebab kotoran dan tulang itu adalah makanan setan. Itu. Nah sehingga anggar garap ngempani luhur, ngempani setan nang lemari sing khusus kuwi ya janjane sing pas niku ya. Sing pas ya kudune dempani. Nah, ngene kudune telepon utawane tembelek, utawane kotoran manusia, utawane balung kae senang ngene bakul iwak, masjidin misalnya. Itu adalah makanan setan. Jadi kudune luhur kuwi dempani kuwi. Setan. Tetapi wong zaman biyen wong ora ngerti ilmune, maka untuk melindungi dari bala menukure orang ngamuk, maka disediakan lemari yang khusus, terus diberi makanan bangsane ya rakan-rakan jajan pasar ada di wedang jembau dan sejenisnya. Itu zaman biyen. Nah, ternyata kesirikan model seperti itu ya. Kalau di daerah-daerah yang lain itu, mungkin di pelosok-pelosok itu juga masih ada praktek seperti itu. Yaitu rata-rata ya kan memang mereka masih jauh dari pemahaman agama yang benar. Ya, karena anggar alasan imut-imut zaman kaki bujute awake dhewe miyen ya kan rata-rata memang jauh dari sentuhan agama. Sehingga masalah kesyirikan ya masih berlaku dengan leluasa. Nah, tapi kalau zaman sekarang itu ya andikan masih ada di daerah kita, mungkin ya sudah ditibakan guzon lah ya. Nah sehingga apa? Pokoknya kalau kita sekarang, kalau itu kan sudah zaman jahiliyah, zaman lalu. Nah kita berusaha, malah kita bentengi diri kita, keluarga kita, anak kita kaitannya dengan syirik gaya baru. Karena sepanjang masa yang namanya kesyirikan pasti akan tetap ada. Dan modelnya yang nanti bergonta-ganti. Karena apa? Ya, biasanya kan kalau zaman sekarang ada model yang dukun atau ustadz tapi labelnya dukun. Atau dukun labelnya ustaz. Itu ya bolak-balik lah. Terbiasanya itu cirinya itu mudah diterka. Saya nggak minta sesuatu, nah terus engkau bawa mereka takoni pertama wetoni, pindone jenenge besunge, itu genah. Ciri khasnya itu seperti itu. Itu genah mesti dukun. Takon wetoni nama besunge. Walaupun dia menggunakan serban, jenggote kelangsar,
tasbih gedene sekepel-kepel, kalau sudah salah satu cirinya seperti itu pasti dukun. Tapi itu era sekarang itu memang luar biasa. Sehingga yang namanya calo-calo perdukunan ya bertebaran di mana-mana. Sehingga pokoknya intinya bahwa kesyirikan itu sudah jelas ya, itu adalah perbuatan dosa besar. Yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Ustadz Sabar Santoso itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalik. Kemudian dosa besar yang kedua apa? Setelah walladzina la yad'una ma'a ilahan akhar wala yaqtulunan nafs. Yang kedua adalah membunuh, mateni, illa bil haq. Jadi membunuh itu ada yang diperbolehkan itu bil haq, memang karena itu dibenarkan. Misalkan membunuh dalam misal peperangan atau seorang petugas negara karena memang harus melakukan hukuman mati, ditembak misalkan. Tetapi di luar itu, ya, kalau kita melihat sekarang kan seolah-olah nyawa itu wisnana regane. Bahkan seolah-olah yang namanya hal membunuh yang tanpa hak itu dianggap hal yang tidak berdosa. Jadi kalau sering meriksa tentang TV, ada seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri. Ya, kalau dulu yang cerita di Tegal apa ya, seorang anak njaluk tikokna HP orang lain jengkel, terus kakinya dilegeringan nang ngarep nang emper nang risban. Anak duwe njukut watu sing gede ditembesna nanggon sirai ajur. Itu sampai seperti itu. Jadi kalau sekarang itu yang namanya terjadi pembunuhan di Indonesia kan sudah setiap hari itu berapa nyawa. Itu berapa nyawa yang dibunuh seolah-olah itu hal yang sepele. Padahal itu termasuk dalam kategori dosa besar. Padahal kalau membunuh kan, kalau hukum kisos, kalau mateni ya di mateni. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, dan tidak berzina. Nah ini sing kadang lebih dahsyat lagi ya. Zina sinapa? Mbah. Zina. Zina adalah hubungan biologis utawane hubungan seksual dengan lawan jenis, tetapi dilakukan di luar jalur pernikahan yang sah sesuai syariat, gitu ya. Jadi zina itu hubungan seksualitas yang dilakukan oleh antara laki-laki dan perempuan yang di luar jalur pernikahan yang sah sesuai syariat. Apa ana pernikahan sing sah tidak sesuai syariat? Ya ada. Itu dialogkan sudah jelaskan, yaitu ketika seorang menikah, misalkan orang laki-laki muslim menikah dengan wanita yang bukan muslim, maka mungkin itu disahkan dalam negara misalkan, tetapi kalau secara syar'i itu tidak sah. Maka yang sah itu adalah ketika sang perempuan itu yang belum muslim sebelum dinikahkan harus sudah berislam dulu. Nah, maka ketika itu dilakukan, belum masuk Islam sudah dinikahkan, maka statusnya selamanya itu adalah zina. Jadi harus sah secara syar'i. Nah,
Kemudian apa? Ketika Allah menyampaikan wala taqrabuz zina. Janganlah engkau sekali-kali berani mendekati masalah perzinaan. Dan yang dimaksud dengan zina tadi adalah zina kaitan dengan hubungan seksualitas. Karena mengapa? Ternyata yang namanya zina itu akan menimbulkan atau ada keturunan-keturunan dosa-dosa berikutnya. Nah, sebagai contoh, kalau orang yang belum menikah, perawan, gadis, kemudian berbuat zina, akhirnya hamil. Itu sifat pertama yang atau dosa pertama yang akan muncul pasti adalah bohong. Begitu juga yang sudah menikah ketika berzina, pasti dosa yang pertama adalah berbohong. Angger sing perawan berzina, pasti akan berbohong dengan orang tuanya. Kalau yang sudah menikah, pasti akan berbohong dengan pasangannya. Dan itu pasti. Nah, kemudian turunan dosanya lagi, ya, kalau misalkan seorang perempuan gadis terus hamil, itu turunan dosanya sebagian besar itu adalah membunuh, aborsi. Para jamaah, ketika seorang wanita melakukan suatu aborsi, itu kan nanti dosanya bisa lebih besar daripada dosanya perilakunya Fir'aun. Itu bisa lebih besar daripada perilakunya dosanya Fir'aun. Mengapa bisa demikian? Ya, kalau Fir'aun ketika mau membunuh anak yang baru lahir, itu kan sebabnya pada dasarnya kan disebabkan karena di dalam kitab Taurat itu disampaikan bahwa nanti akan ada seorang anak laki-laki yang dari Bani Israel yang nanti akan menjadi nabi. Nah, kemudian berita itu berasal dari kitab Taurat, maka Fir'aun itu kan merasa caranya apa ya, grogi lah. Nah, akhirnya apa? Fir'aun ini mengutus dua utusan itu, yang pertama pun ngecek wong sing dameteng kuwi sapa bae. Pengesarannya mungkin tugasnya bidan ya, dengan zaman siki. Ya. Buat yang kedua adalah yang bertugas nanti untuk mengecek ketika lahir itu laki-laki atau perempuan. Nah, sehingga itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi Allah menyampaikan yudabbihuna, maka Fir'aun itu akan menyembelih abna'akum, anak-anak laki-laki dari kalian, wa yastahyuna, dan akan membiarkan hidup nisa'akum, yaitu anak-anak perempuan kalian. Ya. Sehingga Fir'aun ini, sekejam-kejamnya Fir'aun membunuh bayi itu ketika sudah jelas metune anak lanang apa anak wadon. Angger anak lanang ya langsung disembelih, angger anak wadon dijarah. Tetapi kalau perilaku aborsi kan orang genah lanang wadon nih, itu langsung dibunuh. Dan itu dosanya bisa lebih besar dari perilakunya Fir'aun. Sekejam-kejamnya Fir'aun itu masih memperhatikan laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau zaman sekarang aborsi, walaupun aborsi ya ada diperbolehkan, yaitu tapi dengan sesuai ketentuan medis.
Sebab kalau nanti kandungannya diteruskan, maka ibunya yang nanti akan terancam mati. Maka itu cepat. Tapi yang bisa adalah kaitan dengan medis, ahli medis. Tapi kalau yang kita lihat sekarang aborsi itu rata-rata tidak peduli. Kenapa? Untuk menutupi aib, menutupi malu. Itu dosa turunannya sampai seperti itu. Kemudian nanti dosa turunannya kan banyak sekali lah. Akhirnya pada mabuk-mabukan, kumpul kebo diteruskan dan sebagainya. Jadi turunan-turunan perbuatan zina itu ternyata nanti dosa turunannya sangat banyak sekali. Ya, sehingga jamaah. Kemudian dari dosa tiga itu, pertama syirik, membunuh yang tidak hak, kemudian berzina, adalah dosa besar. Tetapi memang efek yang luar biasa kait dengan mas perzinaan, apalagi nanti zina seorang gadis, terus nanti akhirnya mempunyai anak. Maka ketika nanti punya anak, maka anak ini terputus nasabnya, ya. Nasabnya terputus. Sehingga kalau anaknya perempuan, ketika anaknya dinikahkan, maka tidak ada yang bisa mengawinkan ayahnya itu. Maka yang mengawinkan adalah hakim, seorang hakim. Dan nanti aibnya itu akan beruntung. Nah, kenapa Allah melanjutkan setelah wala yaznun wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi siapa saja yang melakukan dosa itu, tiga itu, syirik, membunuh tanpa hak, berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dia akan memperoleh azab yang berat. Akan memperoleh azab yang berat. Dan perhatikan ayat selanjutnya, ini bukan azab sekedar biasa azab, bukan. Ayat selanjutnya Allah menyampaikan yudha'af lahul azabu. Yudha'af, akan dilipat gandakan lahu bagi pelaku dosa besar itu. Al-azabu, azabnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi ketiga dosa besar ini pelakunya itu, ya, nanti ketika akan diazab, azabnya itu akan dilipat gandakan. Kemarin pada waktu subuh saya menyampaikan neraka yang paling ringan, neraka sing paling enteng itu dijelaskan oleh Allah, itu di surat An-Nisa ayat yang ke-50 kalau tidak salah. Walladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro nabijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ini ya, siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar, mengkufuri bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti apa sih neraka yang palingnya? Nabijat juluduhum, setiap kali mereka penghuni neraka yang paling ini, setiap kali mereka kulit mereka itu terbakar, akan melepuh, membusuk, mengelupas. Badalnahum juludan ghairaha, maka setelah kulit itu terbakar, melepuh, mengelupas, badalnahum, diganti dengan kulit yang baru. Maka kulit yang baru itu akan terjadi seperti itu lagi, terbakar lagi, melepuh lagi, terkelupas lagi, terus membusuk. Dia dzukul adzab, supaya mereka merasakan dahsyatnya azab di dalam neraka. Jadi
diibaratkan neraka yang paling ringan itu dipegang ubun-ubune, selubna dangkat maning, selubna dangkat maning, terus seperti itu. Coba ya, kita misalnya kita ukuran di dunia. Misalkan ada manusia wong sing dobong suwene semenit, seluruh tubuh terbakar, terus diangkat, tidak dikembalikan. Kira-kira rasa sakitnya itu walaupun sudah dibawa ke rumah sakit sing super canggih dan tidak matilah, aja mati. Kira-kira merasakan sakitnya itu sampai kapan? Hanya 1 menit. Dobong. Pasti akan merasakan itu sampai akhir hayat. Itu ukuran api dunia. 1 menit saja dibakar, seluruh tubuh ini akan terbakar. Kalau tidak dibakar, dicelup nanang banyu sing umum. Hanya 1 menit. Pasti kulit akan matang, daging akan matang. Ketika itu di bawah rumah sakit tidak mati, pasti rasa sakitnya, menderitanya sampai akhir hayat. Nggih mau kira-kira? Pasti. Nah, ini Allah menyampaikan ini adalah siksaan yang ringan. Nah, sehingga di dalam hadis sampaikan bahwa neraka yang paling ringan itu yang ini dikhususkan untuk pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Yaitu Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad yang senantiasa membela Muhammad mati-matian, tapi sampai akhir hayatnya itu tidak bisa mengucapkan lafaz syahadat. Itu neraka yang ringan itu ketika meletakkan telapak kakinya, mau begitu nempel, seketika otaknya langsung mendidih. Itu yang paling ringan. Nah, kemudian yang madan tengah-tengah, itu yang namanya neraka Hutomah. Neraka Hutomah ini di Ramadan yang tahun kemarin saya sudah menyampaikan. Neraka Hutomah ini adalah salah satu penghuninya adalah untuk mereka yang sudah tergila-gila dengan harta benda. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malam wa'adat. Alladzi yaitu orang yang jama'a senantiasa menghitung-hitung mengumpulkan malan hartanya. Wa'adadahu dan senantiasa menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira seorang harta itu akan mengekalkannya. Ujar-ujari dunia berana itu bisa membeli segalanya. Allah la yumbadana fil hutomah. Sekali-kali tidak, kelak mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Apa itu hutomah itu? Narullahil muqadah. Itu api yang dipanaskan. Allati tattalimu alal afidah. Yang panasnya neraka hutomah itu api sampai menusuk ke dalam hati yang paling dalam, sampai membakar terasa sampai otak yang paling kecil. Allati tattalimu alal afidah. Perhatikan selanjutnya. Innaha alaihim muqsadah. Inna sesungguhnya neraka hutomah itu alaihim untuk penghuninya itu muqsadah, tertutup rapat. Jamaah, kalau kita di dunia ya, misalnya jangan iwak sing paling alot, iwak apa? Iwak kebo apa iwak sing daging tapi ya? Iwak-iwakan. Iwak marmut atau iwak hibro. Ya, misalnya iwak hibro pada nih, ayam hibro. Kan dagingnya alot. Ketika men gampang amoh kuwi jangane nganggone apa? Nguduke. Presto.
Presto itu tertutup rapat apa tidak? Presto itu rapat tapi masih ada bolongan uap. Itu kan anggeris minum biasanya langsung keluar asapnya walaupun sedikit. Daging sing alot di presto 10 menit bisa menjadi empuk amoh. Nah, nar hutomah, neraka hutomah itu tertutup rapat. Dan Ibnu Abbas menafsirkan dalam ayat ini kaitannya dengan neraka hutomah. Ibnu Abbas menyampaikan seandainya di neraka hutomah itu ada lubang sebesar lubang jarum. Lubang jarum sih tidak? Coba ya, angger duit dom kan jadi terus dicuplesna nanggun karpet senang ngarepe kabeh. Terus cuplesna domi dikot. Bolongane katon ora? Katon mboten? Tidak nampak. Tetapi Ibnu Abbas menyampaikan seandainya di neraka hutomah itu ada lubang sebesar lubang jarum, maka sungguh dunia dan seisinya akan hancur meleleh. Berarti seperti apa dahsyatnya neraka hutomah? Tertutup rapat, bahan bakarnya di dalam, penghuninya di dalam, apinya menyala, tidak ada yang keluar, tertutup rapat. Kira-kira mati apa tidak? Tidak mati. Jadi penghuni neraka itu tidak mati. La yamutu wa la yahya. La yamutu, mereka penghuni neraka, la yamutu, mereka tidak mati. Wa la yahya, dan juga tidak hidup. Padahal neraka yang dengan seperti itu. Neraka yang paling dasar siapa? Yang paling mengerikan. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Neraka yang paling dasar peraknya nanti adalah untuk orang-orang munafik. Yang munafik ini adalah kaitan dengan munafik masalah agama. Nah, sehingga jamaah kita tidak bisa membayangkan seperti apa perilaku dosa besar ini yang Allah mengazabnya itu belum dilipat gandakan itu di dalam otak kita, bayang kita sudah mengerikan sekali. Tapi Allah menyampaikan yudha'af lahul azabu. Allah itu akan melipat gandakan siksaannya itu, azabnya akan dilipat gandakan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Selanjutnya apa? Wa yakhlud. Dan mereka penghuni neraka perilaku dosa besar ini, wa yakhlud, mereka akan kekal fihi, di dalamnya, muhana, dalam keadaan terhina. Coba yang di khutomah itu kan diikat. Seluruh tubuhnya itu diikat dengan apa? Fi amadin mumaddadah, pada tiang-tiang yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata sudah dilipat gandakan, dikekalkan, dihinakan. Begini ya. Jadi Allah itu tegas. Ancamannya jelas. Tetapi sifat ghafurnya Allah juga luar biasa. Rahmatnya Allah juga tak terandingi. Allah melanjutkan, wa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Ini kan luar biasa. Pelaku dosa besar yang mau melakukan seperti itu akan diancam dengan azab yang dilipat gandakan, dikekalkan, dihinakan. Tapi Allah melanjutkan dengan waman taba. Siapa yang mau bertobat?
Jadi tobatnya itu benar-benar bertobat, tobatan nasuha. Cirinya apa? Wa amila amalan sholihan. Jadi setelah bertobat itu langsung beramal solih yang berkelanjutan. Wa amila amalan sholihan. Jadi tobat yang sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi luar biasanya Allah. Itu berbeda dengan manusia. Awalnya dewek, kalau wong sing mungkin mitnah dewek, ngenyak segelem-gelem, sing kasih awal dewek wirang sipul-pulan. Aibe dibuka nang di depan umum. Terus njaluk ngapura. Gelem ngapura ini kurang berdaya secara jujur. Gelem ngapura ini kurang. Ismitnah menyak segelem-gelem nang arep wong buka aib di hadapan umum. Terus njaluk ngapura. Gelem ngapura ini kurang. Lah wong awake mungkin mahal tukang ngapura di ngapura ini. Walaupun memaafkan itu akan sampai ke hati atau hanya sudah di lisan. Itu rata-rata hanya sudah di lisan. Setelah itu apa? Nah, ketika engkau karena madan ora beres, terus dia ketemu kansane, terus disinggung lagi. Tiang kana akai, mienli, anu akai, akan seperti itu. Akhirnya dibuka lagi. Tapi kalau Allah berbeda. Allah tidak seperti itu. Jadi kepada orang yang bertobat, meminta maaf, wa amila amalan solehan, yang senantiasa beramal soleh secara berkelanjutan terus beramal soleh, apa yang faulaika? Maka bagi mereka yang mau bertobat dan beramal soleh, faulaika wa man taba wa amila amalan solehan fa inna faulaika yubaddilullah. Luar biasa. Yubaddilullah. Allah itu akan mengganti. Allah itu akan menutup hasanat dengan kebaikannya. Ya. Itu Allah seperti itu. Jadi ketika orang yang sudah melakukan dosa-dosa besar yang dilakukan secara beruntun terus, ia berbuat syirik, ia membunuh tanpa hak, ia berzina, kemudian dia mau bertobat, ternyata ketika dia mau tetap beramal soleh, Allah itu akan menutup aibnya, menutup kesalahan-kesalahannya dengan amal soleh. Yang menutup itu Allah, bukan manusia. Kalau sudah Allah yang menutup, manusia akan membuka itu akan merasa sulit. Akan merasa sulit. Yubaddilullahu hasanah. Yubaddil sayyi'atu hasanah. Jadi Allah itu akan menutup keburukan-keburukannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, sehingga sering kita dengar dalam ayat innallaha ghafurur rahim. Ini sifat Allah itu memang luar biasa. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, maha mengampuni. Ar-Rahim, juga maha menyayangi. Berbeda dengan kita manusia. Manusia ketika sudah njaluk ngapura pun tak di ngapurani. Setelah itu ya kita masih rasa dendam masih ada. Kabar-kabar garap punya takbir gawean, takbir ya. Tetapi kalau Allah tidak seperti itu. Ketika orang bertobat yang sesungguhnya sudah bertobat beneran, tobatnya diterima, sudah diampuni, dikatakan Ar-Rahim, juga disayangi. Bukan memang luar biasa. Sehingga jamaah kita berusaha. Yang pertama mungkin kalau masa lalu kita mungkin kita semua ya tidak ada yang tidak memiliki masa lalu yang buruk. Ya. Kita masih mempunyai masa lalu yang buruk. Tetapi ketika kita mau bertobat dan tobatnya itu benar-benar dari jiwa, maka
langsung diikuti dengan amal soleh. Kalau kita amal soleh dilakukan terus, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun kita berbuat dosa di masa lalu, ketika kita senantiasa mengikuti dengan amal soleh terus menerus, yubadilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah akan menggantinya, menutupnya keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu hasanah, dengan kebaikan. Nah, ini seolah-olah Allah memberikan penegasan kepada hambanya, seorang hamba itu jangan pernah putus asa, optimis. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Allah pasti akan menolong hambanya selama hamba itu mau senantiasa gemar beramal soleh. Jamaahullah ini jam 6 ya. Yang saya sampaikan, berapa yang sampaikan bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Dan apabila ada suatu perkataan yang kurang berkenan, tidak pas, saya mohon maaf yang sebesarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hadis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.